Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada video kali ini kita masih mempelajari bab yang sama dengan pertemuan minggu lalu, yaitu tentang relasi dan fungsi. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa sih itu relasi, apa sih itu fungsi, kemudian juga rumus serta notasi dari fungsi, pada video kali ini kita akan mempelajari nilai fungsi dan grafik dari suatu fungsi. Nah, bagaimana sih penjelasannya lebih lanjut? Mari kita simak video berikut ini. Baik anak-anak, pada video kali ini kita masih membahas tentang relasi dan fungsi. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar bagaimana cara menentukan nilai fungsi. Kemudian yang kedua, kita akan belajar membuat grafik suatu fungsi. Nah, yang pertama akan kita bahas nilai fungsi terlebih dahulu. Ya, misalkan rumus fungsi, ya diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan ax ditambah b. Untuk menentukan nilai fungsi untuk x tertentu yaitu dengan cara mengganti atau menyubstitusi nilai x pada bentuk fungsi f(x) sama dengan ax ditambah b. Jadi untuk menentukan nilai fungsi itu sendiri kita membutuhkan rumus fungsi dan membutuhkan x atau domainnya apa. Ingat, sebelum menentukan nilai fungsi kita harus tahu rumusnya yang mana dan domainnya itu apa. Begitu. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Contoh yang pertama, suatu fungsi f didefinisikan f(x) dipetakan kepada 3x dikurang 2, di mana x-nya adalah himpunan 1, 2, 3, dan 4. Tentukan range fungsinya. Oke. Nah, tadi yang seperti Bu Emma bilang bahwa kita harus cari tahu rumus fungsinya apa. Ya, dari soal terlihat bahwa rumus fungsinya adalah f(x) sama dengan 3x dikurang 2. Kemudian domainnya atau nilai x-nya itu sendiri adalah himpunan 1, 2, 3, dan 4. Nah, gimana sih Bu cara substitusinya? Nah, karena ini ada 4 nilai x, jadi kita substitusikan satu persatu. Untuk x sama dengan 1, ya, maka kita hitung f(1). Oke, jika x sama dengan 1 maka x-nya kita ganti dengan 1. f(1) sama dengan 3 dikali 1 dikurang 2. 3 dikali 1 itu 3, 3 dikurang 2 sama dengan 1. Oke, begitu ya. Jadi nanti di sini x-nya berapa? Oke, nanti di sini di setiap x yang berada pada rumus itu kita ganti, disesuaikan. Itu ya. Selanjutnya untuk x sama dengan 2, maka yang kita cari adalah nilai f2. Berapa sih nilai f2? Berarti nilai x-nya kita ganti 2 di sini. 3 dikali 2 dikurang 2, maka diperoleh hasilnya 4. Selanjutnya untuk x sama dengan 3, maka kita cari nilai dari f3. X-nya kita ganti 3, 3 kali 3 dikurang 2, maka diperoleh 7. Kemudian selanjutnya untuk x sama dengan 4, kita cari f4. X-nya kita ganti 4, 3 dikali 4 dikurang 2 sama dengan 10. Ya. Nah, selanjutnya karena kita sudah tahu nilai fungsinya itu masing-masing berapa, maka bisa kita tentukan daerah hasil atau range dari fungsi f adalah himpunan 1, 4, 7, dan 10. Seperti itu ya. Nah, contoh yang kedua. Diketahui fungsi g memetakan x kepada 8 dikurang 2x. Pertanyaan A, tentukan bayangan atau peta dari 4. Pertanyaan B, tentukan nilai g untuk x sama dengan negatif 7. Pertanyaan C, tentukan nilai A sehingga nilai GA adalah 2. Kita bahas satu persatu dari A. Ingat, tadi kita harus cari tahu rumus fungsinya dulu. Di sini kita tuliskan rumus fungsinya adalah gx sama dengan 8 dikurang 2x. Nah, pertanyaan pertama, kita diminta mencari bayangan atau peta dari 4. Yang dimaksud bayangan atau peta itu ya nilai fungsi itu sendiri ya sebetulnya. Jadi yang dimaksud ya nilai fungsi.
nilai fungsi dari 4, berarti X-nya adalah 4. Artinya untuk pertanyaan A ini kita mencari nilai dari G4. Oke, G4 sama dengan 8 dikurang 2 dikali 4. Oke, X-nya kita ganti 4 ya. 8 dikurang 8 maka diperoleh nilai 0. Jadi nilai G4 adalah 0. Jadi peta dari 4 adalah 0. Jadi bayangan dari 4 adalah 0. Ya. Selanjutnya, tentukan nilai G untuk X sama dengan negatif 7. Ya, ini jelas ya, terlihat. Yang ditanya adalah nilainya, X-nya juga sudah tahu negatif 7. Artinya yang ditanyakan adalah G negatif 7. G negatif 7 sama dengan 8 dikurang 2 dikali negatif 7. Nah, lihat di sini X-nya kita ganti negatif 7. 2 kali negatif 7 adalah negatif 14. Nah, di sini tandanya negatif jejer, maka kita ganti jadi positif. Maka hasil G negatif 7 adalah 8 ditambah 14 yaitu 22. Nah, untuk pertanyaan yang C, kalau tadi kita sudah bisa menentukan ada domainnya, terus kita bisa menentukan nilai fungsinya. Nah, sekarang dibalik. Ya, kita belum tahu domainnya itu berapa, tapi nilai fungsinya sudah tahu 2. Ya, ini nilai fungsinya sudah tahu 2, tapi berapa ya yang dimasukkan ke dalam fungsinya tadi? Ya, kita tahu bahwa tadi nilai fungsinya adalah Gx sama dengan 8 dikurang 2x. Oke. Kalau soal A dan B tadi, X-nya sudah tahu berapa, tinggal kita masukkan cari nilainya. Untuk pertanyaan C, ini X-nya belum tahu, tapi hasilnya sudah tahu yaitu 2. Nah, di sini nilai yang diminta soal adalah nilai A. Jadi yang dimasukkan nanti adalah A yang kita belum tahu itu berapa. Jadi GA sama dengan 2. Maka tinggal A ini kita masukkan ke dalam rumus. 8 dikurang 2 dikali A, maka nanti hasilnya adalah 2. 2 kali A adalah 2A, 8 dikurang 2A sama dengan 2. Oke, ini min 2A nya kita pindah ke ruas kanan, maka jadi positif. 2 positif kita pindah ke ruas kiri jadi negatif. 8 dikurang 2 sama dengan 2A. 2A sama dengan 6, maka A nya adalah 6 dibagi 2 yaitu 3. Maka nilai A yang kita substitusikan ke rumus tadi, maka itu seharusnya nilainya adalah 3. Begitu ya. Nah, selanjutnya, menentukan rumus fungsi jika diketahui nilai fungsinya. Ya, ini masih berkaitan dengan nilai fungsi ya. Ini hanya beberapa variasi soalnya. Contoh pertama, fungsi f pada R ditentukan dengan rumus fx sama dengan ax ditambah b dengan a dan b bilangan real. Jika diketahui f1 sama dengan 6 dan f2 sama dengan 8, tentukan rumus fungsi f. Oke anak-anak, di sini diketahui bahwa fx sama dengan ax ditambah b. Kita belum tahu a itu berapa, b itu berapa. Nah, kita diminta menentukan rumus fungsinya, artinya kita nanti mencari nilai A dan B. Begitu ya. Jadi pada soal ini kita itu mencari nilai A dan B dari apa yang diketahui di soal. Oke. Diketahui bahwa nilai F1 sama dengan 6. Jadi kalau X-nya kita masukkan 1 ke dalam rumus, maka hasilnya adalah 6. Maka bisa kita tuliskan begini. A dikali 1 ditambah B sama dengan 6. Oke. A dikali 1 itu adalah A. A ditambah B sama dengan 6. Ini kita sebut sebagai persamaan 1. Kemudian kita ketahui juga bahwa nilai F2 sama dengan 8. Oke, maka kita masukkan X sama dengan 2 di sini. A dikali 2 ditambah B sama dengan 8. Itu ya, kalau 2 kita masukkan ke rumus maka hasilnya 8. A dikali 2 adalah 2A
ditambah B sama dengan 8. Ini kita sebut persamaan yang kedua. Kemudian dua persamaan tadi kita tuliskan kembali. A plus B sama dengan 6. 2A plus B sama dengan 8. Kemudian kita kurangi. Ya, A dikurang 2A, 1 dikurang 2 adalah negatif 1A. B dikurang B itu habis atau 0. 6 dikurang 8 adalah negatif 2. Negatif 1A sama dengan negatif 2. Maka bisa kita peroleh A-nya adalah 2. Oke, A-nya adalah 2 seperti ini. Oke, kita sudah cari tahu nilai A. Sekarang kita cari tahu nilai B. Bagaimana cara mencari B? Maka kita substitusikan A sama dengan 2 ke persamaan yang pertama. Persamaan pertama adalah A ditambah B sama dengan 6. A-nya sudah tahu 2 ya di sini ya, maka kita ganti A dengan 2. 2 ditambah B sama dengan 6. Maka B-nya sama dengan 6 dikurang 2. Maka B-nya sama dengan 4. Oke. Sudah diperoleh nilai A sama dengan 2 dan nilai B sama dengan 4. Maka rumus fungsi f yang dicari adalah rumus fungsi f yang dicari adalah f(x) sama dengan A-nya 2 ya, kita ganti 2x ditambah B. B-nya kita ganti dengan 4. Inilah jawabannya. Begitu ya. Jadi rumus fungsi f yang kita cari adalah f(x) sama dengan 2x ditambah 4. Baik, selanjutnya ke soal yang kedua. Soalnya adalah jika f1 dikurang 3x sama dengan 6x ditambah 1, tentukan nilai dari f6. Oke. Ya, di sini kita tuliskan dulu bahwa yang diketahui f dari 1 min 3x sama dengan 6x ditambah 1. Ditanyakan berapa sih nilai f6? Oke. Ingat, karena di sini bukan fx, ya, maka kita tidak boleh substitusi 6 langsung ke dalam sini ya. Ya, ini boleh dilakukan jika di sini adalah fx, tapi ini adalah f1 dikurang 3x. Ini adalah fungsi lagi yang di sini. Jadi caranya adalah kita cari nilai x yang sesungguhnya dulu. Jadi kita misalkan dulu 1 dikurang 3x sama dengan 6. Gitu ya. Min 3x sama dengan 6 dikurang 1. Min 3x sama dengan 5, maka x-nya adalah 5 dibagi negatif 3. Maka x-nya adalah min 5/3. Oke, jadi x yang seharusnya kita substitusikan yang ini. Maka selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus fungsi itu. F6, ya, karena 6 tadi sudah kita misalkan sebagai fungsi ini. Ya, kita sudah tahu nilai x-nya itu berapa, maka kita tinggal tuliskan 6 dikali x. X-nya adalah negatif 5/3 ditambah 1. Gitu ya. Coret-coret. Ini 1, ini 2. 2 kali negatif 5 adalah negatif 10 ditambah 1 adalah negatif 9. Oke, itu ya caranya. Selanjutnya kita akan belajar tentang grafik fungsi. Nah, langkah-langkahnya ada 2. Yang pertama, kita harus menyusun tabel nilai fungsi. Ya, kemudian yang kedua, kita menggambarkan grafiknya dalam bidang koordinat kartesius. Nah, langsung ke contoh. Diketahui fungsi f(x) menuju 2x dikurang 3 dengan df atau domainnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Ini adalah bilangan bulat ya. Buatlah tabel fungsi f dan lukislah grafiknya. Yang pertama kita tentukan tabel fungsinya dulu. Jadi kalau membuat tabel itu ya, yang baris pertama ini adalah tabel dari domainnya atau x-nya. Baris yang kedua ini tabel dari nilai fungsinya atau fx sama dengan 2x dikurang 3
Kemudian baris yang ketiga ini adalah koordinat dari domain dan nilai fungsi tadi yang kita peroleh, nanti koordinatnya kita taruh di sini. Begitu ya. Jadi ada 3 baris: domain, nilai fungsi, dan koordinat. Domain ya jelas tertulis di sini ada 5 bilangan 0, 1, 2, 3, 4. Ini sesuai dengan soal ya. Kemudian untuk mencari nilai fungsinya, ini kok bisa dapat negatif 3, negatif 1, 1, 3, 5. Ini dari mana? Caranya seperti tadi ya. Kita substitusikan satu persatu. Fx sama dengan 2x dikurang 3. Kita cari dari yang pertama F0. F0 berarti 2 dikali 0 dikurang 3. Berarti 0 dikurang 3 yaitu negatif 3. F1. 2 dikali 1 dikurang 3. 2 dikurang 3 yaitu negatif 1. F2. 2 kali 2 dikurang 3. 4 dikurang 3 sama dengan 1. F3. 2 dikali 3 dikurang 3 sama dengan 6 dikurang 3 sama dengan 3. Dan yang terakhir F4. 2 dikali 4 dikurang 3. 8 dikurang 3 yaitu 5. Gitu ya. Jadi angka-angka ini diperoleh dari hasil perhitungan. Nah, kalau sudah kita tentukan koordinatnya. Koordinat itu adalah x, fx. Jadi tinggal kita tuliskan ulang saja. 0, negatif 3, 1, negatif 1, 2,1, 3,3, dan 4,5. Ini koordinatnya ada 5 ya. Nah, grafiknya seperti apa? Grafiknya seperti ini ya. Ini 0, negatif 3 di sini, 1, negatif 1 di sini, 2,1, 3,3, dan 4,5. Inilah grafik fungsi fx sama dengan 2x dikurang 3 dengan domain 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi grafik fungsinya itu berupa titik-titik seperti ini ya. Oke, kenapa titik-titik? Ya karena domainnya tadi hanya ada 5 bilangan, dan bilangan bulat itu ya, jadi bentuknya bukan garis tapi berupa noktah-noktah atau titik-titik. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, lukislah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 dengan domain himpunan x di mana x terletak di antara negatif 3 sampai 5 dan x elemen bilangan real. Buatlah tabel fungsi f dan lukislah grafiknya. Nah, ini sedikit berbeda dengan tadi ya domainnya. Kalau tadi kan bilangan bulat, kalau yang ini adalah bilangan real. Nanti bentuk grafiknya berbeda. Ya, coba diperhatikan. Nah, dari sini kita tentukan rumus fungsi fx-nya adalah x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 dan domainnya tadi ya, himpunan x di mana x terletak di antara negatif 3 sampai 5 dan x adalah anggota bilangan real. Ya. Nah, kemudian kita susun dulu tabel fungsinya. Di sini Bu Emma ambil karena tadi domainnya itu domainnya adalah himpunan x di mana negatif 3 kurang dari sama dengan x kurang dari 5 dan x elemen bilangan real. Di sini Bu Emma ambil nilai x ya yang berupa bilangan bulat dulu. Jadi bilangan bulat dari negatif 3 sampai 5. Ini Bu Emma tuliskan di sini. Ya. Jadi negatif 3 negatif 2, negatif 1 sampai 5. Sebetulnya bilangan real itu ya, bilangan real itu kan cakupannya dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Ya, meliputi bilangan bulat termasuk juga bilangan yang desimal. Jadi sebetulnya bilangan real itu banyak sekali. Nah, kalau kita diminta menyebutkan negatif 3 sampai 5 kan ini akan banyak sekali. Ya, bisa 0, bisa 0,5, bisa 0,7, 0,8 itu semuanya masuk ke bilangan real anak-anak. Ya, tapi kan tidak mungkin kita tuliskan semua. Maka di sini Bu Emma hanya tuliskan yang bulat-bulat saja. Dan yang jelas adalah mudah dalam menghitung. Coba kalau kita pilih di sini nanti 0,5, 0,7. Nanti untuk perhitungannya juga lebih susah. Begitu ya. Jadi
Jadi kita ambil yang bulat saja, kemudian kita cari nilai fungsinya. Ya, nilai fungsinya fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. F negatif 3, berarti negatif 3 kuadrat dikurang 2 kali negatif 3 dikurang 8. Negatif 3 kuadrat berapa? 9. Min 2 kali min 3 plus 6. Kemudian dikurang 8. 15 dikurang 8 adalah 7. Begitu ya. F negatif 2 berapa? Negatif 2 kuadrat dikurang 2 kali negatif 2 dikurang 8. 4 ditambah 4 dikurang 8. 8 kurang 8 itu 0. F negatif 1. Negatif 1 kuadrat dikurang 2 kali negatif 1 dikurang 8. 1 tambah 2 kurang 8. Negatif 5. Dan seterusnya sampai diperoleh 7 di sini. Kemudian titik koordinatnya adalah tinggal kita susun negatif 3,7, negatif 2,0 dan seterusnya. Kemudian grafiknya menjadi seperti ini. Nah, tadi kan ada negatif 3,7 di sini ya. Negatif 2,0, negatif 1, negatif 5, 0, negatif 8. Nah, ini kalau kita hubungkan ya, ternyata bentuk grafiknya adalah berupa parabola seperti ini. Melengkung ya, bukan garis lurus ya, tapi garis yang melengkung atau parabola. Ya, jadi kenapa Bu ini dihubungkan? Karena sebetulnya tadi loh dari domainnya. Domainnya tadi kan sebetulnya kan bilangan real. Jadi sebetulnya di sini tuh ada titik banyak banget ya, yang bisa kita hitung nilai fungsinya. Cuman di sini kan kita cuman ambil yang bulat-bulat. Jadi tinggal kita hubungkan saja. Jadi grafik fungsi jika domainnya adalah bilangan real, maka bentuk grafiknya berupa kurva, entah kurva garis lurus atau kurva lengkung. Begitu ya anak-anak ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga materi yang Bu Emma sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Jika ada pertanyaan, kalian bisa hubungi Bu Emma lewat @modo atau lewat pesan WhatsApp. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.